Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih ya Pak atas waktu yang diberikan untuk saya hari ini. Kami bisa mewawancarai Bapak selaku kepala di SMK Negeri 4 Sumatera. Ya, dengan senang hati. Ini Pak, kami itu kan dapat tugas itu dari guru penggerak. Jadi kami di sini disuruh mewawancarai kepala sekolah dalam praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah. Terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebijakan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Oh, maksudnya yang terjadi di sekolah kita, ya? Iya Pak. Jadi yang terjadi di sekolah ini, kami kan disuruh mewawancari kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah dari pihak kepala sekolah tentunya, karena kepala sekolah itu kan yang bertanggung jawab menjadi pemimpin di sekolah ini. Sudah siap Pak? Insya Allah. Oke Pak. Coba lah. Iya Pak. Terus ini yang mau saya tanyakan Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Sebenarnya di sekolah memang banyak masalah ya yang kita dihadapi di sekolah ini, yang mana di SMK 4 ini ya tahun-tahun terakhir memang siswa kita berkurang, minat masyarakat berkurang, sementara guru-guru kita banyak, bahkan sudah banyak yang sertifikasi. Jadi itu kemudian ya semua merupakan dilema bagi kita, bagaimana guru kita masih bisa mendapatkan sertifikasi sementara siswa kita masih kurang. Dan juga di sekolah kita banyak juga guru yang non PNS ya, yang selama ini mendapat jam mengajar, sehingga menjadi dilema bagi kita di sekolah. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, yaitu yang mana jumlah siswa kurang, kemudian guru sertifikasi banyak. Jadi ini saya hadapi dengan melaksanakan musyawarah dengan guru-guru, dengan wakil kepala sekolah, dilaksanakan rapat sehingga nanti ya keputusan yang diambil dengan sedikit mudaratnya atau perlu tidak ada mudarat gitu ya. Kita tampung dulu pendapat-pendapat mereka, kita tanyakan bagaimana kita jalan keluarnya ini, kemudian dari pendapat yang sudah disampaikan kita simpulkan sehingga kita mendapat memutuskan yang lebih bermanfaat untuk semua. Di sisi lain saya lihat itu guru GTT memang perlu dia tempat untuk melaksanakan tugasnya, karena keberadaannya di sekolah itu sangat penting demi perjuangannya untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadi PNS lah begitu. Jadi dia perlu berada di sekolah. Jadi akhirnya memang guru GTT kita itu tidak kita keluarkan, tetapi jumlah jamnya yang kita kurangi sehingga tidak mengganggu dari jam yang diwajibkan kepada guru yang PNS, yaitu 24 jam. Dan juga guru PNS itu juga dibantu dengan jam yang struktural ya, terbantulah sehingga tidak ada guru yang dirugikan, sementara guru non PNS juga masih tetap bergabung di sekolah kita. Berarti selama ini sekolah tetap diperjuangkan ya Pak ya, untuk guru-guru GTT supaya masih tetap berada di sini untuk mengajar ya Pak ya. Oke, terus? Namun kadang-kadang ya kalau memang ada guru GTT kita yang udah
punya peluang di sekolah lain yang lebih, ya kita izinkan gitu. Dan juga kita dorong untuk ikut tes sehingga ada juga yang sudah lulus kan. Iya. Alhamdulillah kita. Iya. Bagus sekali itu Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Dalam pengambilan Iya. keputusan maksudnya. Iya. Ya seperti tadi sudah saya singgung juga sebenarnya. Kita rapat dulu dengan kita, maksudnya kita minta pendapat dari wakil kepala sekolah, dari pihak terkait misalnya kan, atau kita juga konsultasi juga dengan Dinas Provinsi Jambi yang terkait dengan pembinaan SMK, kita tanyakan, atau di bagian GTK kita tanyakan, ini bagaimana masalah yang kami hadapi. Tentu orang itu ada pertimbangan kepada kita, itu juga menjadi bahan yang menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari keputusan kita tersebut. Iya, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Oh, yang efektif saya kira kita juga yang jelas melibatkan teman-teman kita, terutama wakil kepala sekolah kita libatkan untuk pengambilan keputusan yang yang jelas untuk keputusan itu berdampak luas terhadap kita semua. Jadi kita libatkan mereka sehingga keputusan itu tidak hanya keputusan kepala sekolah, yaitu menjadi keputusan bersama untuk diterapkan di sekolah. Itu hasil keputusan itu bisa diterapkan dengan baik, insya Allah. Gitu. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Bapak itu seperti apa selama ini? Tantangan yang dihadapi ya, mungkin keputusan itu saya kira tidak, ya mungkin ada yang tidak menerima dari keputusan itu, tapi kita berusaha untuk meyakinkan pihak-pihak yang tidak menerima itu untuk tetap melaksanakan, karena itu sudah merupakan keputusan kita bersama dan kita laksanakan bersama demi kebaikan sekolah kita. Walaupun dia pertamanya sepertinya memang agak kurang menerima keputusan itu, tetapi karena kita yakinkan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakannya, insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Baik Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, maksudnya jadwal penyelesaian masalah itu ya? Iya. Saya kira kalau jadwal, saya tidak memiliki jadwal tertentu karena masalah itu timbul insidentil ya. Kadang-kadang tidak ada masalah, tiba-tiba ada masalah. Jadi waktu itu kita sudah memulai untuk menyelesaikannya. Yang jelas masalah yang timbul itu tidak dibiarkan berlarut-larut. Nah, kita jalankan, kita selesaikan dengan baik sehingga nanti masalah itu tidak melebar ke hal-hal yang lain. Berarti misalkan pengambilan keputusan sewaktu terjadi kejadiannya Pak, ya, kasus tersebut timbul, baru nanti Bapak langsung menyelesaikannya gitu ya, dengan cara melibatkan pihak-pihak terkait ya. Baik. Terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Seseorang itu tadi ya. Kalau seseorang ya tentu di sekolah tentu ada orang-orang yang guru-guru senior misalnya, itu walaupun dia tidak memiliki menjabat struktur di sekolah, tetapi dia kita pandang lebih bisa memberikan
solusi kepada kita, ya apa salahnya kita bertanya kepada mereka. Di sekolah kita ada yang selalu saya tempat bertanya, gimana ini jalan keluarnya. Dia akan memberikan saran dan pendapatnya, dan juga nanti dengan wakil kepala sekolah dan yang lainnya. Itu mungkin melibatkan, ya kan, tidak harus terfokus pada seseorang terus. Ya, semua ya kekuatan sekolah kita manfaatkan lah. Berarti setidaknya Bapak selama ini dalam mengambil keputusan itu kan tetap melibatkan pihak-pihak terkait di lingkungan sekolah. Ya, ya. Ya, dengan harapan keputusan itu bisa menjadi keputusan bersama, itulah. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Saya lebih senangnya memecahkan masalah itu ya bersama, ya, bersama dengan teman-teman, sehingga dilema yang kita hadapi itu tidak lebih membesar lagi, kan? Jadi itu yang selalu kita laksanakan, yang selama ini ya itu mungkin yang bisa kita laksanakan di sekolah. Berarti selama ini Bapak tetap ini ya menyelesaikan masalah itu dengan bermusyawarah, Ya, dan melibatkan warga sekolah untuk mengambil keputusan. betul. Terima kasih sekali Pak atas wawancara hari ini. Semoga ilmu yang kami peroleh nanti dapat kami sampaikan dan dapat kami terapkan gitu Pak. Jadi rekan-rekan yang lain juga bisa memperoleh gambaran gitu dari hasil wawancara hari ini Pak. Oke, Bu Sunarmi. Saya terima kasih juga ini, ya kan? Tidak biasa saya diwawancarai. Ya, alhamdulillah Bu Nuni maju terus menjadi guru penggerak di SMK 4 yang selama ini sudah, ya saya yakin Bu Nuni akan lebih baik lagi. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.